Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih jazakallahu khairon kasiron. Bab 2117 sampai bab 2120. Jadi, aku khawatir dunia ini akan berubah. Akankah mungkin mengembalikan era energi spiritual asli lagi setelah ratusan tahun? Sulin menghela nafas. Suan Yuseng berkata, sebenarnya, saya telah memikirkan satu masalah sejak dulu. Sudah waktunya Istana Fenxiang kita mulai bersiap menghadapi perubahan ini. Sekarang Suan Yuseng telah menjadi kepala Istana Fenxiang, jadi dia masalah. Ini perlu dipertimbangkan. Bagaimana persiapannya? Sulin bertanya. Suan Yuseng melanjutkan, mundur dan berlatih sehingga ketika dunia berubah, kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menempati suatu tempat. Sulin mengangguk dan menyetujui pernyataan Suan Yuseng. Suan Yuseng memandang Ye Chong lagi dan bertanya, Ye Chong, apa kabar? Meskipun Anda juga seorang murid Istana Fenxiang, situasi Anda istimewa. Saya pikir Anda dapat membuat keputusan sendiri. Ye Chong tentu saja tidak akan tinggal di dalam Istana Fenxiang. Saat dia berlatih mengasingkan diri di istana, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di luar. Aku akan melupakannya. Aku terbiasa malas dan tidak cocok untuk mengasingkan diri, kata Ye Chong sambil tersenyum. Suan Yuseng mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, Ye Chong, kamu berbeda dari kami. Kamu adalah orang yang terpilih, dan kamu memiliki banyak pertemuan aneh denganmu. Adalah suatu kesalahan jika menjebakmu di Istana Dupa. Namun, saya akan meninggalkan beberapa resep dan rahasia. Saya yakin itu akan membantu Istana Fenxiang, kata Ye Chong. Suan Yuseng berterima kasih pada Ye Chong secara pribadi. Kemudian, Suan Yuseng melanjutkan, namun, Ye Chong, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah pertempuran di 4 penjuru bermuda, aku khawatir akan lebih banyak master yang muncul mencarimu. Dan para master itu lebih kuat daripada iblis pedang anggur. Ada cukup banyak, jadi saya menyarankan Anda untuk tetap anonim dan meninggalkan tempat di mana Anda biasanya berada, agar tidak membawa bahaya bagi keluarga dan teman-teman Anda. Cari saja tempat dan berlatih sendiri. Ye Chong sangat menyadari pengingat Suan Yuseng. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi nyatanya ada konotasi dalam kata-kata Suan Yuseng. Alasan sebenarnya mengapa Ye Chong perlu bersembunyi adalah karena keberadaan cermin perunggu misterius kuno di tangan Ye Chong. Orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa batu giok. Oleh karena itu, Ye Chong pasti akan diidam-idamkan, dan dia akan mendapat masalah di masa depan. Faktanya, setelah pertempuran di 4 penjuru bermuda, Ye Chong juga merasakan rasa terdesak. Sangat sulit untuk menghadapi iblis pedang anggur, apalagi master yang lebih kuat. Kekuatan keluarga tersembunyi itu memang di luar imajinasinya. Ye Chong tahu bahwa hanya jika dia kuat sekarang dia bisa menahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tampaknya budidaya sudah dekat. Sulin juga setuju dengan pernyataan Suan Yuseng. Dia mengenal Ye Chong lebih baik daripada Suan Yuseng, dan tahu bahwa Ye Chong juga memiliki banyak musuh di dunia. Ye Chong, yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap bersikap rendah hati, kata Sulin. Ye Chong mengangguk. Setelah itu, semua orang mulai mengobrol. Semua orang segera mulai membicarakan retret. Huang Kewei, gendut, orang buta, 9 ular dan lainnya secara alami akan mengikuti Istana Fenxiang untuk berlatih dalam pengasingan. Ini berarti mereka mungkin tidak akan bertemu Ye Chong selama beberapa tahun. Tentu saja, semua orang enggan untuk pergi. Pada saat ini, Sulin berkata kepada Ye Chong, ngomong-ngomong, Ye Chong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tuan Sulin, tidak masalah jika kamu mengatakannya, kata Ye Chong. Sulin berkata, saya memiliki saudara perempuan kandung yang tinggal di kota Hong Kong sekarang. Setelah saya mundur,
Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi dalam hidup ini. Jika mau, tolong bantu saya mengambil rawat dia. Tentu saja Anda tidak perlu membayar saya. Jika dia menemui bahaya, tolong bantu merawatnya." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, Tuan Su Lin, jangan khawatir." Belakangan, Su Lin memberi Ye Chong alamat saudara perempuannya. Semua orang mengobrol sebentar, lalu bubar saat sudah larut malam, dan kembali tidur. Malam itu, Ye Chong meninggalkan istana dupa melalui lingkaran teleportasi. Semua orang hanya akan berpikir bahwa Ye Chong tidak dapat menahan rasa sakit karena perpisahan, jadi dia pergi diam-diam. Mereka tidak tahu kalau ada lingkaran teleportasi di istana dupa. Tentu saja, Huang Kewe tahu, tapi Ye Chong belum mengajarinya cara menggunakannya. Ketika Ye Chong kembali ke vilanya di ibu kota, malam sudah larut. Dia merapikannya dengan santai, mandi, lalu berbaring di tempat tidur, bersiap untuk tidur. Cahaya bulan di luar jendela tampak jernih dan terang, menyinari jendela dan menerpa tubuh Ye Chong. Ye Chong memandangi bulan di luar jendela, kepalanya bertumpu pada tangannya, memikirkan apa yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, sejak Ye Chong mengetahui sedikit tentang orang di baliknya di Four Corners of Bermuda, dan menjadi semakin curiga bahwa orang itu mungkin adalah Qin Zhengxing, Ye Chong menjadi semakin bingung. Qin Zhengxing memang sudah mati, dan dia tidak percaya jika Qin Zhengxing masih hidup, dia akan menyerangnya lagi dan lagi. Selain itu, dia tumbuh bersama Qin Zhengxing dan tidak percaya bahwa Qin Zhengxing memiliki kekuatan seperti itu. Namun, sosok yang dilihatnya memang terlihat seperti Qin Zhengxing. Oleh karena itu, Ye Chong sangat bingung sekarang. Di sisi lain, Ye Chong lebih mengkhawatirkan Tang Men. Tang Men masih di keluarga Qin dan tidak tahu bagaimana situasinya. Dini hari berikutnya, Ye Chong pergi ke rumah keluarga Qin. Beberapa waktu lalu, banyak keluarga semi tersembunyi memasuki ibu kota, dan kekuatan seluruh ibu kota telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat ini, meskipun Cao Dahua masih hidup, saya khawatir keluarga Cao tidak lagi berada di peringkat 5 besar di ibu kota. Dan keluarga Qin adalah salah satunya. Ketika Ye Chong tiba di villa keluarga Qin, dia menemukan bahwa villa itu sudah kosong, semua orang di dalam telah pergi, dan sekarang hanya tersisa sebuah rumah kosong. Tentu saja, ada masalah, Ye Chong berpikir dalam hati. Sepertinya dia masih selangkah terlambat. Tang Men tidak tahu lagi kemana dia dibawa oleh keluarga Qin. Ye Chong hanya bisa menghubungi Zhu Jiayin dan meminta Zhu Jiayin membantu menemukan jejak keluarga Qin. Zhu Jiayin sangat gembira saat mendengar itu adalah Ye Chong. "Ye Chong, kapan kamu kembali? Kenapa aku tidak tahu?" tanya Zhu Jiayin. "Perlu Anda ketahui bahwa semua saluran yang masuk ke ibu kota, termasuk yang ada di langit, di laut, dan saluran kedua diawasi. Tapi mereka hanya gagal memantau lingkaran teleportasi Ye Chong." Ye Chong dengan sengaja mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Aku baru saja kembali dan belum sempat memberitahumu, tapi sekarang aku sedang terburu-buru." Kemudian, Ye Chong berbicara tentang urusan keluarga Qin. Zhu Jiayin juga tahu bahwa Tang Men dan Ye Chong memiliki hubungan yang baik, jadi dia berkata kepada Ye Chong, "Jangan khawatir, saya akan membantu Anda memeriksanya sekarang, tetapi saya mungkin tidak dapat mengetahuinya. Bagaimanapun, Qin keluarga bukan keluarga biasa, beritanya tidak mudah untuk memeriksanya." Setelah Ye Chong berterima kasih kepada Zhu Jiayin, dia meletakkan teleponnya. Kemudian dia menelepon Tang Chun dan memberitahu Tang Men apa yang terjadi. Tang Chun dijatuhi hukuman penjara karena dia dijebak sebelumnya. Belakangan, boneka diciptakan untuk bertugas di penjara, bukan Tang Chun. Tang Chun yang asli telah berlatih di desa Xiaoye. Secara kebetulan, Ye Chong membuka fisik budidaya Tang Chun, dan ditambah dengan serangkaian metode budidaya yang diberikan Ye Chong kepada Tang Chun. Setelah periode latihan ini, Tang Chun sekarang menjadi prajurit tingkat bumi. Setelah Tang Chun mendengar berita bahwa Tang Men telah ditangkap lagi,
dia sangat cemas hingga dia hampir bergegas datang sendiri. Namun, Tang Chun kemudian dibujuk oleh Ye Chong. Ye Chong memberitahu Tang Chun, "Jangan impulsif. Status Anda saat ini tidak cocok untuk tampil di depan publik." Tang Chun seharusnya tidak tampil di mata publik sekarang. Terlebih lagi, meskipun Tang Chun datang, tidak ada gunanya. Setelah Tang Chun tenang, dia merasa perkataan Ye Chong masuk akal. Jadi dia melepaskan gagasan untuk kembali ke ibu kota. "Xiao Chun, jangan khawatir. Saya meminta orang-orang resmi untuk membantu mencarinya. Kita harus dapat menemukan jejak Tang Men segera." Ye Chong terus menghiburnya. Tang Chun merasa lebih nyaman sekarang. Mereka berdua berbicara lagi dan menutup telepon. Ye Chong awalnya berpikir bahwa dengan jaringan Zhu Jiayin, dia akan segera dapat menemukan jejak keluarga Qin. Namun dia tidak menyangka bahwa keluarga Qin memang luar biasa. Zhu Jiayin menghabiskan waktu seharian untuk memeriksa, namun tidak dapat menemukan informasi apapun. Namun, berita bahwa Ye Chong kembali ke ibu kota segera menyebar ke seluruh ibu kota. Tentu saja, itu semua disebarkan oleh Zhu Jiayin. Xia Yunyang, Tuan Wang, Yu Daye dan yang lainnya datang menemui Ye Chong segera setelah mereka mengetahui berita tersebut. Grup Chunlei saat ini dan saluran kedua, di bawah koordinasi Ye Chong, telah menjadi satu departemen. Penanggung jawab saluran ketiga menjadi Zhu Jiayin, dan Zhu Jiayin sendiri berasal dari saluran kedua. Jadi sekarang ketiga departemen ini bersatu, dan kekuatan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Selama kontak bertahap, Xia Yunyang dan Yu Daye menemukan bahwa mereka memiliki hobi yang sama. Saya tidak tahu apakah Xia Yunyang dilatih oleh Yu Daye, atau apakah dia, seperti Yu Daye, memiliki ratapan seperti itu. Pokoknya keduanya kini suka melihat-lihat album foto. Kedua lelaki tua itu menikmati ini setiap hari. Keduanya juga tiba di rumah Ye Chong pada waktu yang bersamaan. Ye Chong memberitahu mereka apa yang terjadi selama periode ini. Setelah mendengar ini, Xia Yunyang dan Yu Daye menghela nafas. Faktanya, pada level mereka, sudah sulit menerima apa yang dikatakan Ye Chong. Mereka akan merasa bahwa perkataan Ye Chong mirip dengan plot dalam novel berdarah itu dan tidak akan terjadi sama sekali di dunia normal. Yu Daye berkata, "Apapun yang terjadi, alangkah baiknya jika Anda kembali, Tuan Ye." "Iya, di bawah kepemimpinan Anda di masa depan, seluruh ibu kota akan lebih bersatu," kata Xia Yunyang. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, "Aku khawatir aku harus meninggalkan ibu kota untuk waktu yang lama." "Oh, benarkah? Mau kemana?" Yu Daye bertanya dengan heran. Ye Chong berkata, "Ayo pergi ke kota pelabuhan dulu." Kota pelabuhan adalah kota muara di tanah Tiongkok, karena lokasi geografisnya yang istimewa. Kota ini merupakan kota metropolitan internasional yang sangat makmur. Tingkat kekayaannya tidak kalah dengan ibu kotanya yang merupakan pusat Tiongkok. Apakah Tuan Ye berencana memperluas wilayah kota Hong Kong? Luar biasa, kata Xia Yunyang sambil mengacungkan jempol. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak memberitahu Yu Daye dan yang lainnya bahwa dia hanya mencari tempat asing dan ingin menyembunyikan identitasnya. Seperti yang dikatakan Xuan Yuseng, jika Ye Chong masih tinggal di ibu kota, itu akan sangat berbahaya. Setelah mengobrol sebentar, Yu Daye dan Xia Yunyang pergi. Segera, Lin Long juga datang menemui Ye Chong. Sebelum Ye Chong berangkat ke istana Fenxiang, Lin Long mendekati Ye Chong dan mengirim undangan dari Guru Zhao, penanggung jawab saluran pertama, Yi Kuyu. Guru Zhao ini adalah penguasa Lin Long, harimau berbintik, dan 4 orang lainnya. Guru Zhao ingin bertemu Ye Chong, namun, untuk memenuhi janjinya saat itu, Ye Chong terdesak waktu dan tidak menerima penunjukan tersebut. Sekarang setelah Ye Chong kembali, Lin Long mengundang Ye Chong lagi. Ye Chong tidak bisa menolak lagi, jadi dia mengikuti Lin Long ke bagian pertama. Setelah meninggalkan pintu, keduanya masuk ke dalam mobil hitam yang terbentang. Berawal dari villa Ye Chong,
Kami melewati jalanan ibu kota yang ramai dan padat. Setelah berkendara kurang lebih 2 jam, kami sampai di pinggiran timur ibu kota. Di pinggiran timur ini, terdapat banyak makam kekaisaran. Ini bisa dikatakan sebagai lokasi pertanda geomantik terbaik di seluruh ibu kota. Ye Chong duduk di dalam mobil dan melihat dari kejauhan. Gunung-gunung di kejauhan saling terhubung, membentuk bentuk naga, merangkak di tanah. Samar-samar Anda dapat melihat bagian dari bangunan mausoleum kekaisaran yang dibangun di atas gunung. Makam kekaisaran ini khusyuk dan khusyuk, dengan aura keagungan yang samar-samar. Setelah mobil melewati Huangling, ia sampai di tanah tak berpenghuni. Konon ini wilayah yurisdiksi dan orang biasa tidak bisa menginjakan kaki di dalamnya. Meski di permukaan terlihat seperti tidak ada penjaga di sekitarnya, nyatanya diam-diam dijaga ketat. Namun, mobil Linlong bahkan tidak berhenti dan melewati sini dengan lancar. Setelah berkendara sekitar setengah jam menyusuri tanah kosong tak bertuan, tiba-tiba sebuah tebing muncul di depan kami, menjulang tinggi ke awan. Sepertinya kami telah mencapai cakrawala dan tidak ada jalan ke depan. Mobil berhenti di dasar tebing, sepertinya tidak ada jalan di depannya. Tebing ini tingginya puluhan ribu kaki. Jika berdiri di bawahnya terasa seperti tebing yang menghalangi langit dan langsung terhubung dengan langit di atas kepala Anda. Linlong dan Ye Chong keduanya turun dari mobil. Linlong memandang Ye Chong, tersenyum dan berkata, "Ketinggian ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Tuan Ye, kan?" Ye Chong mengangkat bahu, kemudian, Linlong tiba-tiba melompat dan bergegas ke atas secara vertikal. Dia melompat hingga ketinggian ratusan meter, dan kemudian ketika kekuatannya habis, dia menginjak tebing lagi, mendorong dengan kuat, dan naik lagi 100 meter. Setelah beberapa langkah berturut-turut, Linlong naik ke puncak tebing. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chong juga tahu apa yang harus dilakukan. Ye Chong bahkan lebih cepat dari Linlong, dan keduanya mencapai puncak hampir pada waktu yang bersamaan. Saat ini, Ye Chong berdiri di atas tebing dan melihat pemandangan di sisi lain tebing. Dia hanya bisa melihat lautan awan. Di bawah lautan awan ada jurang yang tidak ada apa-apanya. Ye Chong tidak mengerti mengapa Linlong membawanya ke sini. Linlong hanya tersenyum pada Ye Chong dan memberi isyarat tolong. Sepertinya dia ingin Ye Chong melompat dari sisi ini. Ye Chong tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan melompat dari tebing dengan gerakan tubuhnya. Ye Chong jatuh secara vertikal dari ketinggian, dia hanya perlu menginjak tebing beberapa kali dan memperlambat sedikit sebelum dia bisa mendarat dengan selamat di tanah. Dan ketika dia mendarat di tanah, sebuah taman bermain besar muncul di depannya. Ternyata di seberang tebing terdapat taman bermain yang luas, atau lebih tepatnya lebih mirip markas tim. Di dasar pangkalan terdapat tempat parkir, apron parkir dan fasilitas lainnya, serta berbagai kendaraan, helikopter dan kendaraan besar lainnya diparkir. Di tengah area luas seluas 10 lapangan sepak bola ini terdapat pintu masuk berbentuk gua. Pintu masuk ditutup rapat, dan di sekitar pintu masuk, berbagai kendaraan off-road terparkir rapi, serta mobil dengan fungsi tempur dan membawa senjata termal yang kuat. Dari pangkalan ini saja, diperkirakan perang skala kecil bisa dilancarkan. Ternyata ini adalah dasar dari bagian pertama. Saluran pertama membangun pangkalan di belakang tebing ini. Tebing seperti awan yang menjulang tinggi adalah penghalang paling alami. Diperkirakan bahkan orang dengan motif tersembunyi pun akan kesulitan menemukan tempat ini. Ketika Ye Chong dipenuhi kekaguman, Linlong sudah mendarat di sebelah Ye Chong. Linlong tersenyum dan berkata, "Tuan Ye memang luar biasa. Kebugaran fisiknya jauh lebih baik daripada saya. Saya menginjak tebing 32 kali sebelum turun. Saya hanya melihat jejak kaki Tuan Ye dan hanya menginjaknya 10 kali. Sungguh menakjubkan." Ye Chong mengabaikan pujian Linlong dan menatap langit di atas kepalanya. Sepertinya tidak ada yang aneh di langit. Matahari masih bersinar, langit biru dan awan putih. Ye Chong merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Linlong tersenyum. Dia tahu apa yang Ye Chong pikirkan.
Dia berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, ketika Anda melihat dari atas, apakah Anda tidak melihat apapun? Anda tidak bisa melihat pangkalan di bawah tanah sama sekali." Ye Chong mengangguk. Cuacanya sangat bagus dan jarak pandangnya tinggi. Bahkan seorang kultivator biasa pun seharusnya bisa melihat pangkalan sebesar itu di bawah tanah. Terlebih lagi, Ye Chong juga memiliki mata Dewa Naga, jadi dia seharusnya bisa melihat lebih jelas. Namun, ketika Ye Chong berdiri di tebing setinggi 10.000 meter dan melihat ke bawah, dia hanya melihat sebidang tanah kosong. Saya tidak pernah membayangkan akan ada pangkalan yang tersembunyi di bawahnya. Lin Long tersenyum, menunjuk ke langit dan berkata, "Sebenarnya, ada penutup di sini untuk perlindungan." Ye Chong melihat ke langit, tetapi tidak melihat apapun. Lin Long melanjutkan, "Ini adalah teknologi terbaru. Kami menyebutnya teknologi kanopi. Teknologi ini seperti kaca satu sisi. Anda dapat melihatnya dari satu sisi, dan apa yang Anda lihat dari sisi lain adalah area abu-abu. Langit di atas seluruh pangkalan ditutupi dengan teknologi kanopi. Jadi ketika Ye Chong melihat ke bawah dari atas, dia tidak bisa melihat apapun. Saat melihat ke atas dari bawah, Anda tidak bisa merasakan keberadaan tirai tipis sama sekali. Dengan adanya teknologi kanopi, selama berada di angkasa tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawah. Sedangkan di bagian sampingnya terdapat tebing-tebing menjulang tinggi yang menghalangi sekelilingnya. Bahaya alam seperti itu juga sangat aman. Ternyata itu sebabnya First Channel berani membangun pangkalan di udara terbuka. Faktanya, ada jalan rahasia yang sangat rahasia di tebing tempat Ye Chong dan yang lainnya datang. Disitulah staf bisa masuk dan keluar secara normal. Tentu saja, hanya mereka yang bekerja di saluran pertama, atau memiliki hubungan dekat dengan saluran pertama, yang mengetahui lokasi jalan rahasia tersebut, dan orang awam tidak mengetahui di mana letak jalan rahasia tersebut. Lin Long secara alami mengetahuinya, tapi dia sengaja ingin melihat kemampuan Ye Chong, jadi dia tidak membawa Ye Chong masuk melalui jalan rahasia, tetapi memilih untuk memanjat seluruh tebing. Walaupun memanjat tebing juga merupakan salah satu cara untuk memasuki pangkalan saluran pertama, namun di dunia normal, terlalu sedikit orang yang bisa memanjat tebing tersebut, sehingga tempat ini masih sangat aman dan tersembunyi. Setelah mendengarkan perkenalan Lin Long, Ye Chong tiba-tiba menyadari, jadi itulah yang terjadi. Saya harus mengatakan bahwa teknologi saat ini sangat kuat sehingga bahkan menipu mata Dewa Naga Ye Chong. Lin Long memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, "Bagaimana, Tuan Ye? Apakah Anda punya ide untuk bergabung dengan kami?" Faktanya, First Channel juga memiliki kantor di kawasan perkotaan Beijing. Namun kali ini, First Passage tidak menemui Ye Chong di sana, melainkan memutuskan untuk membawa Ye Chong langsung ke markas rahasia First Passage. Ini menunjukkan bahwa Channel One ingin merekrut Ye Chong. Ye Chong secara alami memahami hal ini dan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Long tampaknya tidak melihat gerakan Ye Chong, dan terus berkata dengan sangat alami, "Tuan Ye, ayo masuk ke dalam." Kemudian, Lin Long membawa Ye Chong ke pintu masuk. Pintu di pintu masuk tertutup rapat, Lin Long maju selangkah sendirian. Saat dia sampai di bawah pintu, sebuah celah kecil tiba-tiba terbuka di pintu. Segera setelah itu, sebuah instrumen hitam terentang. Kemudian, instrumen itu memancarkan lampu hijau, memindai sepanjang kepala Lin Long hingga ke kakinya. Setelah pemindaian selesai, terdengar suara ding dong, membuktikan bahwa Lin Long telah lulus verifikasi identitas, dan kemudian pintu pangkalan perlahan terbuka. Di belakang pintu ada koridor panjang. Koridornya lebih mirip landasan pacu. Ye Chong memperkirakan seharusnya ada beberapa kendaraan tempur besar yang disembunyikan di pangkalan. Dalam beberapa detik, skuter mobilitas berbalik dari balik tembok jauh. Skuter itu mengikuti landasan pacu dan mendatangi Ye Chong dan Lin Long. Sopir itu memberi hormat pada Lin Long dan berkata, "Ternyata Tuan Lin Long sudah kembali, silakan masuk ke dalam mobil." Jadi Lin Long membawa Ye Chong ke dalam mobil.
Pengemudi mengubah arah dan melaju di sepanjang landasan lagi, menuju kedalaman pangkalan. Beberapa menit kemudian, skuter itu melaju melintasi landasan dan sampai di sebuah aula melingkar. Di aula melingkar, jumlah sepeda motor yang diparkir sama. Di bawah dinding di kedua sisinya terdapat ruang kaca di setiap sisinya. Di dalam ruangan, ada beberapa penjaga yang duduk di setiap sisi. Sekilas Ye Chong tahu bahwa para penjaga ini setidaknya adalah pejuang tingkat bumi. Hanya beberapa penjaga ini, jika ditempatkan di luar, akan cukup untuk menghancurkan pasukan rakyat biasa. Namun di bagian pertama, mereka hanya bisa menjadi penjaga. Setelah skuter tiba di rotunda, ia berhenti, dan Lin Long serta Ye Chong keluar dari mobil. Mereka berjalan ke lift di seberang dan naik lift ke lantai 3 bawah tanah, M. Setelah lift dibuka, Ye Chong melihat aula bawah tanah melingkar yang terang benderang. Di dinding sekitar aula, ada lebih dari selusin pintu kayu berjejer. Di antaranya, beberapa pintu kayu terbuka, dan Anda bisa melihat sosok-sosok sibuk di dalamnya. Disinilah saluran pertama bekerja, karena saluran pertama melaksanakan tugas. Anggota inti sedikit tetapi terampil. Selusin ruangan ini adalah anggota inti dari keseluruhan bagian pertama. Orang-orang ini memiliki kekuasaan terbesar di tangan mereka dan mengendalikan teknologi tercanggih di Tiongkok. Hal ini terlihat dari teknologi kanopi luar. Setelah itu, Lin Long membawa Ye Chong ke ruangan paling timur. Lin Long berjalan ke pintu dan mengetuk dengan hormat. Segera, sebuah suara terdengar dari pintu, "Masuk." Lin Long menjawab, membuka pintu, dan berjalan masuk bersama Ye Chong. Di dalam pintunya ada kantor dengan luas sekitar 60 meter persegi. Dinding di sisi kiri kantor ditutupi dengan sekat persegi yang menutupi seluruh dinding. Di sisi kanan layar ada sebuah meja. Di belakang meja itu duduk seorang lelaki tua berusia 60-an dan mengenakan setelan tang yang sangat sederhana. Meskipun setelan tang tampaknya tidak memiliki dekorasi yang mewah, jika dilihat dari bahannya saja, Anda dapat mengetahui bahwa setelan tang memiliki nilai yang tinggi. Di sebelah lelaki tua itu, ada seorang lelaki yang duduk, itu adalah macan tutul. Di sebelah Spotted Tiger berdiri seorang gadis cantik. Melihat Ye Chong masuk, dia bahkan mengedipkan mata ke arah Ye Chong. Gadis itu adalah Xiaoqi. Ketika lelaki tua itu melihat Ye Chong, dia mengarahkan matanya ke pangkal hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini pasti teman kecil Ye Chong, Lin Long." Segera menjawab, "Ya, Guru Zhao, ini Ye Chong." Selamat datang." Orang tua yang dikenal sebagai Guru Zhao berkata, "Nama saya Zhao Sanhe, dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas saluran pertama. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda." Ye Chong mengangguk, "Tuan Zhao." Zhao Sanhe terus tersenyum dan berkata, "Anda benar-benar luar biasa dan jenius. Kami di Tiongkok beruntung memiliki bakat seperti Anda." Setelah beberapa kata salam, Ye Chong bertanya, "Saya tidak tahu, Tuan." "Zhao, apa maksud Anda datang kepada saya?" Zhao Sanhe terkekeh dan berkata tanpa tergesa-gesa, "Tuan Ye memiliki bakat alami. Jangan sia-siakan, dia harus melayani rakyat. Saya tidak tahukah sobat kecil, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan saluran pertama kami? Jangan khawatir, selama kamu bergabung, statusmu tidak akan lebih rendah dari Banhu dan aku," kata Lin Long di sebelahnya. Ye Chong hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan menolak. "Jika masyarakat membutuhkan atau negara membutuhkan, saya akan berdiri. Tetapi untuk bergabung dengan saluran pertama, saya tidak tertarik untuk bergabung dengan organisasi resmi manapun. Saya terbiasa menganggur." Zhao Sanhe tertawa dan berkata, "Oke, jangan bahas masalah ini." Saat dia sedang berbicara, layar di dinding tiba-tiba menyala. Seorang pria berpakaian formal muncul di layar, berusia sekitar 40 atau 50 tahun, dengan ekspresi dingin. Dia berkata kepada Zhao Sanhe, "Guru Zhao, saya sudah menyelidiki di distrik 21 dan tidak menemukan sesuatu yang aneh." "Bagus sekali,
Terima kasih atas kerja keras Anda. Tetap perhatikan. Saya yakin akan ada sesuatu yang salah di sana. Di sana akan menjadi situasi, kata Zhao Sanhe. Pria parubaya yang dikenal sebagai kura-kura berkata, baiklah, Guru Zhao, tolong jangan khawatir, serahkan ini padaku. Saat dia mengatakan itu, layar otomatis mati. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa seluruh tembok ini adalah kunci strategi Zhao Sanhe di pangkalan saluran pertama. Zhao Sanhe mengontrol dunia luar melalui layar ini. Faktanya, lelaki tua yang tampak baik hati ini sebenarnya bertanggung jawab atas garis pertahanan terakhir Tiongkok. Rahasia dan level yang dia akses mungkin bahkan tidak terbayangkan oleh Ye Chong. Kemudian, Zhao Sanhe menoleh untuk melihat ke arah Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, tahukah kamu di mana distrik ke-21 yang baru saja kita bicarakan? Ye Chong menggelengkan kepalanya, bisakah kamu memberitahuku tentang ini? Metode pembagian ini harus menjadi metode rahasia saluran pertama. Tidak masalah, Zhao Sanhe tersenyum. Dari penampilan Zhao Sanhe, dia ingin memberitahu Ye Chong rahasia ini. Seperti yang diharapkan, Zhao Sanhe berkata sambil tersenyum, sejujurnya, 21 distrik ini sebenarnya adalah 4 penjuru bermuda. Ye Chong tertegun. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak pernah memikirkan tentang 21 daerah di muara sungai Zaosan. Distrik 1 ternyata adalah 4 penjuru bermuda. Mungkinkah Zhao Sanhe dan yang lainnya telah memantau 4 penjuru bermuda? Zhao Sanhe juga melihat kebingungan di wajah Ye Chong dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, bukan hanya 4 penjuru bermuda, ada banyak tempat serupa. Kami semua mengamatinya secara diam-diam, dan tempat-tempat serupa ini mengacu pada wilayah tersebut dengan kekuatan yang kuat dan sumber daya budidaya yang melimpah. Akan ada banyak orang kuat di tempat seperti ini. Sekali terjadi kerusuhan akan menimbulkan ancaman besar bagi dunia normal. Kemudian, Zhao Sanhe mulai berbicara. Ternyata First Channel sudah lama memperhatikan kekuatan dan sekte tersembunyi yang ada di muka bumi. Tempat-tempat seperti Istana Dupa dan 4 Sudut Bermuda telah lama mendapat perhatian Channel 1 karena lebih berkaitan dengan dunia normal. Selain itu, masih banyak wilayah milik keluarga tersembunyi. Faktanya, menurut pembagian bagian pertama, Istana Dupa, 4 Sudut Bermuda, Del, semuanya termasuk dalam lingkup keluarga tersembunyi. Area-area ini secara kolektif disebut area dunia tersembunyi oleh First Passage. Saat ini, ada total 36 area tersembunyi yang ditemukan oleh saluran pertama di bumi. Dan dengan kebangkitan energi spiritual, aktivitas keluarga yang tersembunyi menjadi semakin jelas, dan beberapa keluarga tersembunyi yang tersembunyi di kedalaman secara bertahap terungkap. Jumlah daerah terpencil masih terus bertambah. Bagi Tiongkok, dunia tersembunyi ibarat bom yang bisa diledakkan kapan saja. Oleh karena itu, seorang tokoh penting di saluran pertama diam-diam mengamati area tersembunyi tersebut. Kura-kura yang muncul di layar barusan memiliki level yang sama dengan Lin Long dan Macan Tutul. Mereka semua adalah murid Zhao Sanhe. Mereka saat ini sedang dikirim ke 4 Sudut Bermuda untuk menjalankan misi. Setelah Zhao Sanhe mengatakan ini, dia berhenti sejenak, seolah menunggu Ye Chong mencernanya. Kemudian, dia melanjutkan, Ye Xiaoyu masih harus ingat bahwa beberapa waktu lalu, ada keluarga tersembunyi di Luzhu, keluarga Gong, dan tampaknya mereka memiliki hubungan yang baik denganmu. Ye Chong tidak menyangka saluran pertama bahkan menyelidiki kedatangan keluarga Gong di Luzhu. Ye Chong tidak tahu seberapa banyak channel pertama tahu tentang hubungannya dengan keluarga Gong. Meski demikian, ia tak memungkiri hubungannya dengan keluarga Gong. Zhao Sanhe melanjutkan, sebenarnya, lokasi keluarga Gong berada di Gunung Yandang di distrik ke-17. Harus dikatakan bahwa jalur pertama sangat kuat, bahkan lokasi keluarga Gong dapat ditemukan dengan jelas. Ye Chongxin katanya, sepertinya dia masih meremehkan kekuatan saluran pertama. Ngomong-ngomong,
Mungkin Ye Xiaoyu mungkin tidak tahu bahwa di pegunungan Yandang di distrik 17, selain keluarga Gong, ada juga keluarga tersembunyi, keluarga Qin, lanjut Zhao Sanhe. Mata Ye Chong berbinar, keluarga Qin, dia mungkin sedang mencari berita tentang keluarga Qin. Dan ternyata keluarga Qin juga ada di sana. Ye Chong hanya meminta Zhu Jiayin untuk membantunya menemukannya. Tak disangka, kejadian ini juga membuat khawatir saluran pertama. Terlebih lagi, Zhao Sanhe lah yang memberitahunya secara pribadi. Kali ini, saya berhutang budi besar. Ye Chong sudah mulai membuat rencana di benaknya. Sepertinya dia akan mengubah rencana perjalanannya dan pergi ke Gunung Yandang dulu. Zhao Sanhe sepertinya melihat apa yang dipikirkan Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecil Ye, saya menyarankan Anda untuk pergi ke kota Hong Kong dulu, dan menunggu sampai Anda cukup kuat, lalu pergi ke Gunung Yandang untuk menemukan milik Anda." Teman-teman, bersambung.